ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengasihi, memelihara, memberkati kami sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih ada kesempatan lagi kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami ya Roh Kudus, pimpin dan tuntun, karuniakan hikmat sehingga kami memahami dan menghidupinya dalam keseharian-harian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil dalam Kejadian 50 ayat 21 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan kita, perenungan kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Saudara atau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah jadilah kuat. Mengapa? Jadilah kuat. Mengapa? Itulah tema kita. Menarik untuk kita cermati bahwa kisah perjalanan hidup Yusuf, sekalipun sudah dibuang, dijual, diusir, difitnah, dikhianati, bahkan dilupakan, ditinggalkan, tetapi Alkitab secara implisit dan eksplisit menyatakan Yusuf tetap ulet, dia tetap tekun, bahkan tetap kuat dan terus berbuat yang terbaik. Dia profesional, dia tidak mundur, tetapi dia loyal dan total dengan kehidupannya dalam Tuhan, tentu juga dengan pekerjaannya. Bahkan di setiap pekerjaannya Tuhan selalu memberkatinya dan membuatnya berhasil. Itu terdapat dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 5, 21 sampai 23. Pertanyaannya, apa rahasianya Yusuf menjadi pribadi yang kuat? Jawabannya, Yusuf hidup takut akan Tuhan. Artinya Yusuf menjadi kuat bukan karena kemampuan hebat, gagah dan pintarnya, tapi karena Yusuf ada dalam Tuhan. Itulah yang Yusuf lakukan. Maka menjadi pertanyaan lagi, mengapa harus menjadi kuat? Mengapa harus menjadi kuat? Nah, ada 3 hal. Yang pertama, karena hidup ini penuh dengan godaan, hidup ini keras, menjebak dan membahayakan. Itulah alasannya mengapa kita harus menjadi kuat. Hidup ini penuh dengan godaan. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang atau mangsa yang dapat ditelannya. Dan kalau kita melihat kisah Yusuf, kita tahu Yusuf mengalami godaan itu melalui yang namanya istri Potifar. Ia digoda, dirayu, ya, bahkan bukan 1-2 kali, tapi setiap hari. Ya, bagaimana ini kalau terjadi dalam hidup saudara? Ya. Nah, mungkin sekarang bentuknya godaan tidaklah, atau bukan hanya itu. Ya, bisa juga wanita idaman lain, bisa juga pria idaman lain. Kalau dalam rumah tangga itu ada selingkuhnya. Nah, bahasa Menadonya hugel, hubungan gelap. Ya. Atau malah sekarang hubungan tanpa status, kan begitu. Di puncak tuh banyak tuh, ya. Nah, mungkin sekarang mungkin lain. Bentuknya handphone kah? Ya. Sekarang handphone itu sudah jadi istri kedua atau suaminya kedua, ya. Bisa jadi pertama malah, ya. Kemudian ada harta, ada tahta dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi. Hidup ini menggoda. Ya. Kemudian hidup ini keras dan menjebak, bahkan membahayakan. Contoh kisah hidup Yusuf, yang tadinya dia hanya seorang anak yang polos, lugu, ya, yang menurut oleh Yakub ayahnya, ya. Justru Yusuf mendapat perlakuan yang jahat dari saudara-saudaranya, yang seharusnya sebagai saudara harusnya melindungi dan menjaga Yusuf, tapi malah tidak. Nah, ini kan hidup ini kan ya seperti itu, berbahaya, ya, menjebak, dan itu bukan bisa ya dari dalam sendiri, dari lingkungan sendiri, dari keluarga sendiri bisa, ya. Nah, saudara, yang terjadi adalah apalagi saudara-saudara Yusuf atau anak-anak Yakub yang lain, ya, mereka berkata bahwa Yusuf sudah mati, diterkam binatang buas, ya.
Padahal Yusuf dibuang ke sumur, kemudian dijual ke Mesir sebagai budak. Nah, itulah kisah hidup, dan itulah realita hidup. Keras ya, penuh dengan kejahatan gitu ya. Kemudian Yusuf di rumah Potifar bagaimana? Dia seorang yang rajin, pekerja, ya dipercaya, tapi apa? Dia difitnah. Ya, dimasukin ke penjara pegawai raja-raja kan. Itulah kisah hidup atau realita hidup yang keras. Yusuf di penjara disukai dan dipercaya oleh kepala penjara. Setelah dia dimasukkan ke penjara, tapi apa? Dia mendapatkan percayaan. Bahkan juga dia bertemu dengan juru roti, juru minum. Dia menafsirkan mimpi mereka, dan mereka akhirnya betul-betul ya terjadi apa yang dimimpikan dan disampaikan oleh Yusuf. Tapi Yusuf bilang kalau mereka sudah selamat, tolong, khususnya juru minum, ingat akan dia, jangan lupakan. Tapi apa? Bertahun-tahun ya Yusuf dilupakan. Nah, coba kalau ini terjadi dalam hidup kita. Ya, kita sudah buat baik, kita sudah lakukan ya menolong orang yang kita tahu dia sahabat, teman, saudara, atau juga mungkin orang yang kita kenal. Tapi dia lupakan kita, gimana? Bukan untuk balas jasa, tidak. Tapi itulah yang terjadi. Kita bisa kecewa. Nah, itulah hidup, itulah realita. Maka harus kuat. Itu sebabnya kita butuh kekuatan Tuhan. Nah, saudara, hal yang ketiga, mengapa kita harus kuat? Karena apa yang kita pikirkan dan inginkan tidak akan seketika itu terwujud atau terlaksana. Bahkan bisa terbalik. Sering tidak seperti yang kita pikirkan atau inginkan. Saudara, kita tahu Yusuf bermimpi sejak kecil bahwa dia akan menjadi pemimpin. Ya, dengan mimpi yang kita tahu itu ya, ada gandum atau karung yang saudara-saudara dan ayahnya itu tertunduk kepada karungnya dia gitu ya, karena merasa bahwa inilah arti bahwa mereka akan menyembah dia kan, sehingga membuat sakit hati saudara-saudaranya. Tapi apa? Mimpi itu tidak menjadi kenyataan seketika itu kan, tapi membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama dan panjang, kurang lebih 25 tahun. Nah, ini yang terjadi. Bandingkan juga dengan Daud. Ya, Daud ketika itu dipilih Tuhan dan diurapi oleh Samuel daripada kakak-kakaknya. Tapi apakah seketika itu secara definitif dia menjadi raja? Oh, belum. Ada proses yang panjang dalam hidup Daud. Membutuhkan waktu lama dan prosesnya keras dan sangat berbahaya. Maut menjadi ancamannya karena dia dikejar oleh Saul. Nah, ini sungguh miris dan sungguh tragis kalau bicara kehidupan ini. Sampai pada akhirnya Daud pun bisa akhirnya menjadi seorang raja yang definitif memimpin kerajaan Israel Raya. Karena itu apa? Hidup ini harus kuat. Mari jadilah kuat di dalam kekuatannya. Yang ketiga, mengapa kita harus jadi kuat? Karena Tuhan sedang mempersiapkan dan hendak memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Ayat 4, pasal 1, 39-44. Bahwa pada akhirnya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu kata pujangga begitu ya. Bahwa semua proses hidup Yusuf itu semua tidak sia-sia. Karena rupanya Tuhan sedang mempersiapkan tugas dan tanggung jawab yang lebih terhormat dan mulia. Seperti yang dia mimpikan dan Tuhan nyatakan pada waktu dia masih kecil. Dan barulah tergenapi. Ya. Dan itulah sebuah proses hidup. Rupanya untuk sebuah tugas tanggung jawab ini bukanlah main-main. Itu pesan yang mau disampaikan. Nah, seperti juga dalam perumpamaan talenta Matius 25 ayat 20. Dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya, tidak akan pernah sia-sia dan itulah sebuah upah. Jadi, mari kita menjadi kuat karena ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan kelak. Untuk sebuah tugas tanggung jawab yang sangat terhormat, mulia, yang sangat besar, dan itu membutuhkan pribadi yang kuat. Wow, luar biasa. Maka kesimpulan sikap kita, nah sebagaimana gambaran hidup Yusuf, ya juga sama dengan keadaan dan gambaran zaman sekarang ini. Sekarang ini yang benar bisa jadi salah dan dihukum, yang salah bisa jadi benar dan dibebaskan, dan lain sebagainya. Zaman sekarang kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan.
Tidak ada kawan dan lawan sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Lagi-lagi bahwa hidup ini sangat keras, hidup ini penuh godaan, hidup ini menjebak dan membahayakan. Itu sebabnya kalau kita tidak kuat-kuat dalam menghadapi kehidupan ini, pasti hidup kita akan susah, sesak, sakit, stres, stroke, dan akhirnya stop. Karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Dan apa yang terjadi dari seorang yang telah jadi kuat? Apa yang terjadi dari seorang pribadi yang kuat? Yang pertama, dia bisa memiliki cara pandang Tuhan terhadap persoalan apapun, even itu sangat menyakitkan hatinya. Kita melihat, dia berkata, memang kamu, saudara-saudaranya itu telah mereka-rekakan yang jahat terhadapnya, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bahkan dia bersyukur dengan dia ada di situ. Dengan mereka dia dibuang ke Mesir, dia bisa akhirnya memimpin dan memelihara kehidupan sebuah bangsa yang besar, karena pada waktu kelaparan terjadi ya. Yang kedua, pribadi yang kuat, dia tidak mendendam tetapi mengampuni, malah bisa memberi yang terbaik. Itu yang dikatakan ayat 21 tadi. Jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi orang yang kuat di dalam kekuatan Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh semarak, indah, menarik, dan punya karisma. Dan itulah sesuatu yang diharapkan di tengah kehidupan dan zaman ini. Tuhan menanti, Tuhan menunggu orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan, karakter, iman, dan kehidupan yang sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Tuhan memeteraikan firman-Nya, memberkati kita semua. Amin.